Shalom. Tema kita bulan ini adalah mengenai ketaatan. Di atas Gunung Moria, Bapak Abraham dengan penuh ketaatan mempersembahkan Ishak, anaknya, sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi di atas gunung, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti daripada Ishak. Saudaraku yang terkasih, Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak orang takut akan masa depan, akan ketersediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Jangan takut, ketika engkau taat, maka Tuhan menyediakan. Taatilah firman Tuhan. Pasti seluruh kebutuhan hidupmu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online tayangan ibadah doa malam. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kita datang malam hari ini dan ucapan syukur kita, sebab Tuhan selalu menyertai, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah, mari mau kita bersama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan kami boleh datang untuk kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan. Kami boleh mencari wajah Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami malam hari ini. Tuhan sertai Tuhan satu hal yang kami rindukan malam hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Melalui ibadah kami malam hari ini, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Baik jemaat yang datang secara onsite maupun jemaat secara online malam hari ini, Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau rendam dalam tanganmu. Ini hanya untukmu, ini jiwaku hanya bagimu. Engkau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di tiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di tiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu. Bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan menyembahmu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di tiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di tiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Engkau Allahku,
hadapi hari ini, mari kita tetap menyembah Tuhan. Apapun juga yang Engkau alami hari ini, tetap menyembah Tuhan. Mari juga yang di rumah bersama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Ramala Ramala Ramase, kita kanala Ramase kini Allah. Haleluya. Larabasane Shikina Ramala ya rasane. Haleluya. Ya Ramala Ramo. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami menyembah, kami berharap sandi. Yala rabala 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 sandi. Yala rabala 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 sandi. Yala rabala 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 sindi. Yala rabala 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 sandi. Nakaraba sindi. Yala rabala 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 sindi. Yala rabala 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 rabala. Rabala 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 shakala rabala rabala. Yala rabala 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 shakala rabala rabala. Rabala 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 shakala rabala 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 rabala. Rabala 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 rabala. Terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudara, kaum wanita naikkan pujian ini dari Allah. Amin, Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Dengan sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan mulai menyembah. Berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengadakan pertolonganmu tepat pada waktunya. Selama kita menyembah Dia, Dia ada, Dia sanggup, terlalu sanggup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tiada mustahil bagimu. Kami percaya Engkau
padaku Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, jalannya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib. Selama kami pegang janjimu Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya mengalami kebaikan Tuhan bersama-sama, katakan amin. Shalom. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. 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 Sungguh benar-benar amin. Amin. Amin itu adalah kata-kata yes, I agree. Ya, saya setuju. Yang percaya, yang setuju bahwa kita semuanya ditolong Tuhan. Bersama-sama katakan yes, amin. Haleluya. Hari yang ditolong Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan, bersama-sama kita menaikkan syukur pujian kita kepada Tuhan. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkaulah di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Juga yang di rumah, lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Nyatakan kebaikan, ucapan syukurmu. Amin. Yes. Sungguh baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Mari yang mengalami kebaikan, katakan sama-sama, Yesus baik. Sekalipun hari ini engkau mengalami proses dari Tuhan, katakan dia Yesus tetap baik. Mari kita naikkan doa pujian kita, sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya tidak akan pernah tergantikan. Apapun juga yang kita alami hari ini, mari kita naikkan doa kita. Mari tetap berseru. Kita mengatakan Yesus engkau selalu baik. Yesus selalu baik. Keadaanku yang tidak baik akan menjadi baik. Haleluya. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Sampai selama-lamanya, Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengatakan Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur kami ada hari ini, dan kami menyatakan semua ini Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu semata-mata. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena apa yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Sungguh semua karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami ada di sini. Kami terus menyanyikan kebaikan-Mu. Dan demikian untuk seterusnya. Bahkan sampai selama-lamanya kami akan terus menyanyikan kebaikan-Mu. Sebab kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun kondisi kami malam hari ini, ada kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya.
Kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang siap diberkati firman Tuhan yang di rumah maupun di gereja, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saudara adalah orang yang sangat bersuka cita malam hari ini. Sebab saudara ada di sini. Itu artinya saudara sehat. Saudara menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka firman Tuhan malam ini dari Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, dan malam hari ini saya memberi tema firman Tuhan, hidup diperhamba oleh firman. Roma pasal 6, kita akan membaca mulai ayat yang ke-15. Kita akan baca bergantian. Saya membaca ayat yang ke-15, silakan Bapak Ibu ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat yang ke-15, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18 saudara, 23, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat yang ke-19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berulang-ulang Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma kalimat-kalimat tentang pengudusan, tentang menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran, dan seterusnya. Saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berproses di dalam Tuhan. Amin, saudara. Siapapun saudara malam hari ini yang di gereja maupun di rumah, berapapun usia saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, kita semua sedang berproses di dalam Tuhan. Dan setiap orang itu ada prosesnya sendiri-sendiri. Betul, saudara? Setiap orang ada prosesnya sendiri-sendiri. Tetapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita terus bertumbuh ke arah Dia. Katakan, bertumbuh ke arah Dia. Hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, apapun proses yang sedang diizinkan terjadi dalam hidup kita, setiap orang harus bertumbuh ke arah Dia. Amin, saudara. Ini luar biasa. Anak Tuhan harus belajar mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik dan benar dan suci. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar mengembangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita mendengar ada kata hijrah. Hijrah, saya merenung-renungkan, kata hijrah itu bagus loh artinya. Hijrah itu artinya apa?
pindah, ngaleh saudara. Dari sini ke sini, dari sini ke depan sini, dan seterusnya. Dan itu ada arti secara harafiah, ada arti secara rohani. Pindah lokasi, pindah tempat, pindah kota, pindah negara, atau pindah dari kehidupan tertentu, lalu kemudian menjalani kehidupan yang berbeda dari yang sebelumnya. Kehidupan yang, apa saudaraku, menjadi pilihan terakhirnya. Lalu orang itu betul-betul hidup seperti yang dia kehendaki dengan keyakinannya, tidak seperti dulu. Itu hijrah. Dan sebenarnya kehidupan di dalam Tuhan itu adalah proses perubahan bertumbuh ke arah Kristus, dan semakin hari keyesusan kita, saya pakai bahasa itu ya, itu makin, apa saudara, bertambah-tambah. Amin. Saya pakai bahasa proses bertumbuh ke arah Kristus, menjadi seperti Yesus. Saya pakai bahasa keyesusan kita. Yesus dalam hidup saudara, menjadi seperti Yesus dalam hidup saudara, itu makin bertambah-tambah dari hari ke hari, saudara. Dan itu memang poinnya, kekristenan itu seperti itu. Dikatakan Kristen adalah seperti Yesus. Kristus kecil. Kalau saudara orang Kristen, mestinya saudara dan saya hidup kita itu seperti Kristus, saudara. Amin. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara kita makin terus bertumbuh ke arah Kristus? Kita tidak punya pilihan selain memberi diri diperhamba oleh kebenaran. Waktu saya membaca firman ini tadi malam, karena saya sampaikan tadi pagi juga di salah satu pelayanan, saya berkata, Tuhan, saya tidak mau bergeser dari poin apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Yaitu menjadi seperti Engkau. Menjadi seperti Engkau di dalam segala hal. Kita akan belajar malam hari ini di waktu yang tidak banyak dari jemaat di Roma. Jemaat di Roma, mereka sedang dalam masa peralihan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Di awal pertobatan saya itu mendapatkan ilustrasi yang sangat bagus dari mentor saya. Mentor saya berkata, Walden, kita nggak bisa menempatkan diri di posisi netral. Kita harus menentukan sikap kita ketika kita sudah ada di dalam Tuhan. Jadi, ada dua kubu. Waktu itu saya dijelaskan seperti itu dalam pemuridan. Ada dua kubu. Di sini iblis, di sini Tuhan Yesus. Saya berada di tengah. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya berada di posisi yang ada di tengah. Dan sekarang saya harus mengambil keputusan, kata mentor saya, untuk terus bergeser, bertumbuh ke arah Kristus. Pelan-pelan terus makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan makin seperti Yesus. Sampai betul-betul Kristus itu nyata dalam hidup saya. Karena pilihannya cuma itu. Kita kalau nggak mendekat ke sini, yang mendekat ke sini saudara, ke sebelah tadi. Malam hari ini saya mengajak kita semua cek dan recheck kehidupan rohani kita. Siapa yang memperhamba kita? Apakah kebenaran itu yang memperhamba kita, mengendalikan hidup kita, atau yang lainnya? Nah, jemaat di Roma mendapatkan surat dari Rasul Paulus, dan di sana di ayat yang ke-19 bagian B, saya akan berbicara banyak dari situ. Ayat 19 bagian B di sana dikatakan begini. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi dalam masa peralihan, jemaat di Roma, Rasul Paulus ngomong, yuk serahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, dan ketika kamu menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, itu akan membawa kamu kepada pengudusan. Ini luar biasa. Jadi ternyata Tuhan itu memperhatikan anggota tubuh kita. Coba saudara gerakan anggota tubuh saudara. Anggota tubuh. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuh
Apa anggota tubuh kita, saudara? Panca indera, betul? Ada 5 panca indera, ya panca 5. Ada tangan, ada kaki, iya kan? Anggota tubuh yang lain. Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Roma dalam masa pertumbuhan rohani mereka di awal-awal. Serahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan. Waktu saya merenungkan hal ini, saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak, saudaraku, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi melakukan yang sebaliknya. Tidak bisa dikendalikan, saudara. Anggota tubuh. Kita belajar. Yuk kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkannya, itu akan membawa kita kepada pengudusan. Ini hal yang sangat esensi. Allah yang kudus tidak bisa dihampiri dengan yang tidak kudus. Amin, saudara? Ada kaitannya, saudara, ternyata. Panca indera, tangan, kaki, dan seterusnya. Serahkan kepada Tuhan. Pernah tidak saudara menyerahkan anggota tubuh saudara kepada Tuhan? Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Roma. Serahkan anggota tubuhmu. Tanganmu, mata, telinga, hidung, kaki, apa saja, seluruh yang namanya anggota tubuhmu, serahkan kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Supaya anggota tubuh itu menjadi hamba kebenaran, supaya anggota tubuh ini dikendalikan, diperhamba oleh kebenaran dan melakukan yang benar. Karena seringkali orang Kristen itu gak melakukan yang benar dengan anggota tubuhnya. Salah terus yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya. Saudara, kalau pergi besuk ke penjara, di sana itu banyak loh. Saya dulu waktu setiap kali ke Mojokerto mesti diajak ke penjara. Dan itu pelayanan yang sangat tidak diharapkan pertumbuhan jemaatnya, saudara. Setiap kali besuk ke penjara, kalau jemaat bertambah, koordinatornya sedih hatinya, saudara. Saya bilang, Pak, mestinya kan bersyukur, Pak, kalau jemaatnya banyak. Loh, jangan begitu, Pak Walden. Nanti berarti banyak penjahatnya anak Tuhan, gitu kan. Justru senang kalau datang, wah puji Tuhan hari ini Pak Walden, kita cuma melayani 3 orang. Hah? Yang dulu 10, sekarang 3. Senang, saudara. Pak Handoko. Kenapa di sana ada banyak kasus? Bahkan sekarang pendeta-pendeta masuk penjara ya. Betul? Ini luar biasa loh. Anggota tubuhnya yang membawa dia masuk ke sana, betul enggak? Kenapa? Ini rahasia, saudara. Serahkan anak-anak muda. Serahkan anggota tubuhmu yang sangat energik dan sebagainya, hiperaktif itu. Serahkan sama Tuhan, supaya anggota tubuhmu itu menjadi hamba kebenaran yang membawa engkau kepada pengudusan. Bukan hamba dosa yang membawa engkau melakukan segala hal di luar kendalimu. Ini tuh ternyata rahasianya. Kita kadang-kadang tidak mikir begitu kan. Serahkan. Saya tanya di penjara, namanya itu nama-nama Alkitab, saudara. Banyak sekali nama-nama Alkitab. Bahkan saya ketemu teman saya ya. Saya kemarin mau diajak ke satu penjara di Surabaya. Tapi saya itu ngomong begini, aduh kayaknya saya nggak siap ketemu dengan satu orang itu ya. Seorang teman yang sangat dekat banget gitu. Hamba Tuhan, gerejanya gede di Surabaya. Ada di situ. Kenapa? Apa yang membawa mereka ke situ? Kalau mereka menyerahkan anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran yang membawa mereka kepada pengudusan, pasti mereka tidak akan ada di situ. Amin, saudara. Bersyukur kita ada di sini malam hari ini, saudara di rumah mendengarkan. Satu rahasia bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang berkemenangan dalam hidup kita. Firman Tuhan malam hari ini berkata, serahkan anggota tubuhmu. Artinya apa, saudaraku? Cara kita memandang, serahkan kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin cara kita memandang hidup ini, cara kita memandang masalah, cara kita memandang duit, cara kita memandang orang lain, itu tidak dalam kendali kebenaran, tidak seperti firman. Tuhan, saya menyerahkan cara pandang saya, mata saya memandang. Cara saya merasa, cara saya mendengar, cara saya menyampaikan, sesuai tidak dengan kebenaran.
Karena semuanya itu memakai anggota tubuh, saudara, betul enggak? Melihat pakai mata, ngomong pakai apa? Mulut, lidah, ya. Itu satu perangkat. Dan telinga mendengar. Kadang-kadang anggota tubuh ini membawa kita kepada dosa. Kalau tidak dikendalikan oleh kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, itu sebuah proses. Tetapi diawali dengan satu tindakan. Satu tindakan aktif, serahkan, saudara. Amin. Makin lama akhirnya kita akan makin seperti Yesus. Dan menjadi makin seperti Yesus, itu hanya akan terjadi bagi mereka yang mau menyerahkan anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran. Amin, saudara. Hamba kebenaran artinya hidup dalam kesucian. Kebenaran itu menjadi pedoman, penuntun. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hebat, dan seterusnya. Tetapi kembali kepada kebenaran di dalam segalanya. Yang namanya hamba kebenaran, kebenaran itu jadi tuannya, saudara. Apapun, oh ya, kebenarannya apa? Firman ngomong apa? Seperti itu. Hamba kebenaran artinya kemudian yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita itu adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang kudus. Tidak di dalam kenajisan. Kalau anggota tubuh kita melakukan hal-hal yang najis, berarti itu bukan hamba kebenaran. Hamba dosa. Kita belum dimerdekakan. Seperti itu. Tapi waktu kita menyerahkannya menjadi hamba kebenaran, maka proses itu akan membawa kita kepada pengudusan. Di mana setiap hari saya percaya ketika kita terus dibawa ke Tuhan makin dalam, makin dekat dengan Tuhan, ketajaman rohani kita itu makin terus bertambah. Kenapa ada begitu banyak orang yang punya kepekaan-kepekaan yang tertentu dengan Tuhan? Saya percaya itu sebuah proses. Bagaimana dia hidup terus makin lama makin dekat dengan Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Hidup suci. Suci dalam pernikahan. Suci dalam bisnis, dalam pekerjaan. Suci dalam pelayanan. Dan ternyata bagaimana ini semuanya bisa terjadi adalah serahkan. Sebuah tindakan aktif setiap hari. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan termasuk saya yang bicara. Yuk kita cek. Bagian tubuh mana yang paling lemah dalam hidup kita? Ada orang yang telinganya tipis. Coba cek, pegang telinga saudara. Setipis apa? Telinga tipis artinya apa itu? Kiasan kan? Sensi ya. Udah bisa dengar apapun, langsung keluar tanduknya. Berarti itu adalah bagian anggota tubuh yang lemah. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, telingaku urapi. Supaya ketika aku mendengar seperti Yesus mendengar. Yesus itu melihat hal-hal yang mestinya direspon dengan negatif, dengan marah, dengan apapun. Tapi Yesus kebalikannya, saudaraku. Belas kasihan yang muncul kepada orang yang sebenarnya berhak dimurkai. Amin, saudara. Seperti itu. Bagian mana anggota tubuh kita yang paling lemah, beri perhatian khusus untuk setiap hari diserahkan kepada Tuhan. Mungkin mulut kita, mungkin tangan kita, kaki kita ini kemana aja, jalannya miring-miring misalnya begitu. Mungkin itu lemah, serahkan. Perhatikan saudara. Atau mungkin mata kita yang lemah. Mata lemah itu gimana sih? Misalnya mata duitan. Mata keranjang. Mata apa lagi saudara? Ada kan kelemahan-kelemahan seperti itu? Sendu, senang apa? Senang duit. Mungkin ada kelemahan kita di situ. Ini anggota tubuh loh mata ini. Dan Tuhan bilang, serahkan. Supaya mata ini dibawa kepada pengudusan. Amin. Serahkan mata saudara. Supaya yang saudara lihat, itu adalah hal-hal yang suci. Hal-hal yang kudus. Visi yang saudara lihat. Masa depan itu terbuka saudara. Dengan penglihatan rohani. Iya saudara. Mulut kita, mungkin ada orang yang lemah di mulut. Kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata kutuk, kata-kata melemahkan, tidak membangun.
apapun. Mulut ini anggota tubuh atau bukan, saudara? Anggota tubuh ya. Pernah enggak kita menyerahkan mulut kita kepada Tuhan? Tumpang tangan di mulut sendiri, saudara. Amin. Dalam nama Yesus, mulut ini hanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, mulut ini jadi berkat. Mulut ini tidak akan ngomong kecuali menjadi berkat. Setuju, katakan amin. Tangan, anggota tubuh, serahkan. Mungkin ada orang lemah di tangannya. Mukulan, saudara. Nuding. Kalau sudah ngangkat tangan begini, tidak ada yang berani. Dan itu tidak hebat bagi orang Kristen. Angkat tangan, semua takut. Kelemahan di tangan, diserahkan sama Tuhan. Sehingga kemudian apa? Tangan ini untuk tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit sembuh, amin. Memberkati orang yang lemah, mendoakan dan sebagainya. Mungkin kelemahan kita di tangan. Tangan ini juga dipangku. Pangku tangan, artinya apa tuh? Males gitu ya. Malas. Tuhan bilang kepada pemalas, belajar sama siapa? Tangan tidak untuk dipangku. Kalau tangan ini lamban, malas, itu berarti tangan ini belum diserahkan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang orang malas, tidak boleh. Jangan dia makan. Tapi banyak orang malas makannya paling banyak ya, saudara. Tangan ini diserahkan kepada Tuhan supaya tangan ini mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup. Dengan tangan kita melihat bagaimana pintu itu terbuka, bagaimana langit itu terbuka, berkat Tuhan dicurahkan dan hidup kita diberkati, dan semakin kita diberkati, semakin kita menjadi berkat. Amin. Serahkan. Jadi anggota tubuh mana yang paling lemah? Serahkan kepada Tuhan. Doakan setiap hari. Saya percaya kita tidak ada di antara kita yang merasa kita itu kuat. Kita itu hebat. Tidak mungkin jatuh. Saudara, tidak ada orang yang kuat menghadapi apapun. Karena manusia itu pada dasarnya punya kelemahan. Saudara, betul tidak? Anda kuat di mana, orang lain lemah di mana. Anda lemah di mana, orang lain kuat di mana. Tidak ada yang hebat. Makanya firman Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan. Kaki, stop jalan yang gak jelas tanpa tujuan. Apalagi jalan menuju kepada kebinasaan. Membawa kita kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kaki sudah maunya kayak begitu-begitu, melangkah kemana-mana, aneh-aneh, tumpang tangan di kaki. Amin. Bukan tumpang kaki di mana begitu, tumpang tangan di kaki sendiri, saudara. Saya pikir ini hal yang praktis ya. Kadang-kadang gereja Tuhan itu terlalu jauh melangkah, lalu nggak bisa ngatasi yang begini-begini. Padahal di firman Tuhan ada. Serahkan anggota tubuh kepada Tuhan. Dan itu membawa engkau kepada pengudusanmu. Dan kalau kita hidup dalam pengudusan, tirai pemisah itu nggak ada loh. Doa didengarkan oleh Tuhan. Amin. Setiap klaim dalam doa penuh iman jadi. Jadi saudaraku, ini luar biasa. Dan yang kedua, dikatakan di dalam ayat 19b tadi, kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ternyata waktu kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, itu membawa kita kepada pengudusan. Dan saya berulang-ulang mengatakan, itulah poinnya. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Kadang-kadang kita menerjemahkan tidak ada seorang pun melihat Tuhan ini, kita pikir dengan kekudusan mata kita melihat Tuhan berdiri di depan kita. Seperti itu. Bisa. Tetapi saya lebih menerjemahkan melihat Tuhan adalah melihat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Melihat kuasanya bekerja dalam keluarga kita.
Di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, kita melihat Tuhan, artinya kita melihat ada pertolongan Tuhan yang nyata, ada campur tangan Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup. Itu namanya melihat Tuhan, saudara. Bagaimana supaya kita melihat Tuhan? Tanpa kekudusan gak bisa lihat Tuhan. Artinya kejar kekudusan. Amin. Kejar kekudusan. Maka kita kemudian bisa melihat Tuhan itu berkarya. Ternyata Tuhan itu gak pernah ninggalin kita loh. Amin. Saya tadi pagi sekali saya sudah di ICU, saudara, di ICU RKZ. Setelah pelayanan jam 8 saya langsung ke RKZ sebelum ke kantor. Kan ada seorang rekan. Waduh. Berdoa, ya hanya bisa berdoa. Hanya bisa berdoa. Dan saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Seorang rekan dekat banget, diaken di Surabaya. Dan saya menguatkan keluarganya, yuk kita doa. Bahwa saya bilang ada firman Tuhan mengatakan, hamba Tuhan ambil minyak, tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Sebenarnya praktis ya. Firman Tuhan itu gak sulit-sulit ya. Kalau ada sakit ambil apa? Minyak. Lalu suruh apa? Olesin atau tumpang tangan, betul ya? Dan orang itu akan sembuh. Simple. Dan kemudian kita melakukannya. Mendoakannya. Pengudusan membuat seorang melihat Tuhan. Artinya melihat kuasa Tuhan itu nyata. Termanifestasi dalam hidupnya. Ketika kita melihat Tuhan, karena pengudusan itu ada dalam hidup kita, maka kita melihat petunjuk, peka kepada pimpinan Tuhan, peka kepada kehendak Tuhan. Selama ini kenapa kita tidak melihat mujizat ya? Sebenarnya bukan mujizat, tidak ada. Bukan mujizatnya, tidak ada. Tapi kepekaan kita itu yang tidak bisa menjangkau apa yang sudah ada, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa? Ada selubung. Apa selubungnya? Dosa. Malam hari ini, saya tahu sebentar lagi akan diangkat kertasnya. Karena saya terus melihat jam. Khotbah di sini itu dalam tekanan yang luar biasa, saudara ya, di gereja sini. Malam hari ini, saudara, ada solusi yang sangat luar biasa bagi kita. Yang kewalahan menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh kita, kelemahan diri kita. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Serahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan. Amin. Ini jari kelingking saya ini lemah sekali, Pak. Suka ngorek. Ngorek apa? Kesalahan orang. Lemahnya didoakan jari kelingking saudara. Apapun. Karena ketika kita menyerahkannya, dikatakan firman Tuhan, itu akan membawa kita kepada pengudusan. Dan itu syarat mutlak. Bagaimana Allah bisa bekerja secara luar biasa dalam kehidupan seseorang. Pengudusan. Amin. Coba kita angkat tangan kita sama-sama. Tumpang tangan ke bagian tubuh saudara yang menurut saudara perlu perhatian khusus diserahkan kepada Tuhan. Tutup mata semuanya. Tidak boleh lihat kiri, lihat kanan. Tumpang tangan di situ. Dan saya percaya Allah akan menguasai bagian itu. Anggota tubuh itu. Mungkin saudara punya hati. Hati yang gampang galau, gampang susah, gampang takut, gampang khawatir. Serahkan itu kepada Tuhan. Apapun anggota tubuhmu yang perlu perhatian khusus, yang selama ini membuat engkau kewalahan menghadapinya, serahkan kepada Tuhan. Karena itu yang membawa engkau kepada pengudusanmu. Dan ujungnya tadi kita baca di ayat 22, semuanya itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah berjuang sendiri menghadapi musuh dari luar dan dari dalam diri kita. Dari luar, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetapi untuk musuh yang dari dalam, yaitu kelemahan-kelemahan tubuh kita, malam ini Tuhan bicara dengan sangat jelas. Serahkan anggota tubuhmu.
Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mau seperti-Mu, kerinduan kami. Mau seperti-Mu, Yesus, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Ya Tuhan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan memotivasi kami Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang semakin hari kami semakin sadar bahwa Tuhan menghendaki kami supaya kelak nanti Tuhan, ketika kami hijrah dari kehidupan di dunia ini, kami ketemu Engkau Tuhan, dan kami akan tinggal di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Ajarkan kami malam hari ini untuk kami taat kepada perintah firman-Mu, supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami boleh taat di dalam seluruh perkataan kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Walden. Engkau memberkati ketika beliau mengajar sebagai dosen, ketika Engkau mengutus hamba-Mu melayani
di tempat-tempat dimanapun Engkau sudah mengutusnya. Tuhan, Kau berkati kembali malam hari ini. Isi kembali bejana hidupnya, dan Kau memberkati bersama seluruh keluarga. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat rencana Tuhan yang sangat indah, semakin hari boleh semakin digenapi dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami juga rindu setiap umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah. Malam hari ini kami percaya Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tetapi kami akan pulang malam hari ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah doa lawatan pada malam hari ini. Dan kami memohon supaya Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami. Saudara yang terkasih, mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, sebelum kami mengakhiri ibadah doa malam hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah setiap kami umat-Mu yang sakit. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus terjadi. Dan Allah Roh Kudus, saat ini kami akan pulang. Kami memohon Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati setiap kami. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.